Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan MSDM pertemuan yang ke-11 ya, yaitu mengenai kepuasan, stres, dan disiplin. Dalam pertemuan ini, pembahasan mengenai kepuasan kerja perlu didahului oleh penegasan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana, baik dalam arti konsepnya maupun dalam analisisnya, karena kepuasan mempunyai konotasi yang beraneka ragam. Meskipun demikian, tetap relevan untuk mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. Pemahaman yang lebih tepat tentang kepuasan kerja dapat terwujud apabila analisis tentang kepuasan kerja dikaitkan dengan prestasi kerja, tingkat kemangkiran, keinginan pindah, usia pekerja, tingkat jabatan, dan besar kecilnya organisasi. Karyawan yang mempunyai kepuasan kerja akan lebih mementingkan pekerjaannya daripada balas jasanya. Oke, berikut merupakan uraian mengenai kepuasan kerja. Dan fungsi-fungsinya. Di sini poin-poin yang dibahas adalah mengenai pengertian, stres karyawan, terus kemudian konseling dan disiplin. Fungsinya untuk meningkatkan disiplin bekerja dalam bekerja. Oke, faktor-faktornya ada apa aja? Faktor-faktornya adalah faktor organisasi, faktor individu. Jadi ini keterkaitannya sangat mempengaruhi ya. Kondisi kerja, untuk pengawasannya, otomatis terus keamanan juga gitu. Jadi stres di sini, stres merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin stingere yang berarti keras atau stricus. Istilah ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan penelaahan yang berlanjut dari waktu ke waktu, dari stres, dan stres. Stres merupakan keadaan di mana seorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Stres merupakan respon dari diri seseorang terhadap tantangan fisik maupun mental yang datang dari dalam atau luar dirinya. Hal-hal yang terdapat di lingkungan kerja dapat menjadi sumber stres. Jadi banyak hal yang pengaruhnya, terus gejala-gejalanya seperti ini ya. Kalau kita ambil contoh misalnya kondisi stres dari sebelum pandemi corona sama setelah pandemi corona, dan pada saat pandemi corona itu berbeda juga. Jadi setiap karyawan itu seperti itu. Kan di sini kondisi perusahaan juga mempengaruhi juga ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang mem-PHK besar-besaran, ada yang memang bekerja dari rumah juga, ada yang pemberhentian sementara juga ada. Jadi keputusannya tetap dipegang oleh perusahaan sendiri. Jadi petinggi-petingginya itu. Dampak stres bagi karyawan ini. Jadi ada istilahnya gimana ya, penurunan kinerja karyawan tersebut dalam perusahaan gitu. Cara menguranginya adalah seperti ini uraiannya. Contoh nyatanya adalah saat misalnya karyawan tersebut itu sering bekerja di dalam ruangan, jadi benar-benar di dalam kantor, tapi kemudian biar nggak stres, otomatis manajer lininya atau atasannya itu biasanya memberikan tugas khusus untuk bekerja di lapangan, ada survei, ada apa gitu, ada tugas untuk menghindari kejenuhan, biasanya seperti itu. Jadi kebijakan biasanya manajer lini. Terus tujuan konseling, ini ada uraian mengenai konseling, tujuan konseling. Jadi kalau ada masalah berarti kita harus butuh solusinya ya. Jadi kita tahu dulu masalahnya seperti apa, pengennya seperti apa, disesuaikan dengan perusahaan juga.
kondisinya seperti apa. Berikut adalah uraian mengenai fungsi konseling. Konseling ini diharapkan berpengaruh yang positif dan efektif ya. Jadi benar-benar menjadi salah satu solusi dalam stres kerja. Tipe-tipe konseling juga ada 3: directive counseling, non-directive counseling, comparative counseling yang terakhir. Berikut penjelasannya. Jadi yang ketiga ini ada hubungan timbal baliknya ya, jadi saling bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian disiplin, berikut adalah uraian mengenai disiplin itu sendiri. Pembahasan disiplin pegawai dalam manajemen sumber daya manusia berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, luput dari kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus dipenuhi. Disiplin merupakan tindakan manajemen yang mendorong para anggotanya memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan secara sukarela, berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kinerjanya. Faktor-faktor kedisiplinan ada tujuan, terus kemudian berikut bentuk disiplin kerja, dan disiplin retributif, berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Oke, kesalahannya seperti apa, hukumannya seperti apa, ada sanksi-sanksi tertentu, misalnya ada sanksi lisan atau tertulis biasanya. Contohnya adalah melalui SP1, SP2 sampai SP berapa nanti ada mungkin pengurangan gaji dan berlanjut. Jadi yang melakukan kesalahan tidak langsung di PHK ya, tapi tiap perusahaan punya proses menindaklanjuti permasalahan yang ada pada karyawan. Berikut konsep kedisiplinan bagannya ya. Oke, lanjut ke pertemuan yang ke-12 yaitu hubungan serikat karyawan serta manajemen. Di bab ini membahas mengenai pentingnya serikat karyawan, menjelaskan ketergantungan antara serikat karyawan, manajemen, dan pemerintah, tentang collective bargaining dan kerjasama antar karyawan. Definisi sendiri mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, RI nomor 13 tahun 2003. Pengusaha mempunyai kepentingan atas kelangsungan dan perkembangan perusahaan, yaitu tanggung jawab sebagian pimpinan perusahaan terhadap pemegang saham di samping untung yang diharapkannya sepadan juga merupakan sumber kehidupan karyawan. Karyawan dan serikat pekerja mempunyai kepentingan yang sama atas perusahaan untuk sumber kehidupan dan penghasilan. Terus berikut uraiannya. Tadi itu penjelasan singkatnya aja. Terus kemudian tujuan serikat pekerja itu ada untuk apa sih? Nah, ini ada satu, mendapatkan upah yang layak, menjamin agar adanya keselamatan. 3, menginginkan perlakuan yang manusiawi. Oke. Terus konsep serikat kerja menurut Handoko.
manajemen perusahaan dan serikat pekerja itu apa saja sih? Menurut Armstrong tahun 90 halaman 242 ada stabilitas, kemudian kepercayaan, kemudian pemahaman atau pengertian. Jadi baru kemudian konsepnya dikembangkan melalui bisnis union, sosial union. Oke, berikut mengenai kolektif bergaining. Terus kemudian ini tipe pembina serikat karyawan manajemen. Buruh sekarang ini dipekerjakan berdasarkan kontrak ya, yang tidak menjamin kelangsungan pekerjaan. Jadi perusahaan umumnya menggunakan 4 sistem pembayaran yang berbeda, yaitu pekerja harian lepas, ada pekerja kontrak, dan pekerja harian tetap, serta yang terakhir adalah pekerja tetap. Oke, tahapan perundian kolektif berikut menurut Handoko. Jadi kebanyakan pakai Handoko. Kalau pakai buku lain nggak apa-apa, silakan untuk memperluas materi. Oke, ini saya jelaskan aja secara singkat dan tidak berbele-bele. Salah satu segi hubungan antara perusahaan dan para karyawan menyangkut apa yang lazim disebut dengan istilah hubungan industrial. Jadi ada kerjasama itu juga disebut juga hubungan industrial. Kita pakai teori dari Siagian ya, tahun 2013 halaman 300. Oke, sekian akhirnya dari bab 11 dan 12 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan selalu bersyukur ya.